ilmu bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf yang sukun, makanya harus pakai harokat. Harokat yang saat jazm atau saat sukun, maka as-sakin idza hurika bil kasri. Paham Bang Iwan? Bang Iwan. Berapa? Paham. Nanti kalau nggak paham hari Ahad ada tuh penjelasan gitu ya. Pak kita biasanya yang ngikutin untuk ilmu nahwu aja Al-Quran digali dari sisi ilmu nahwu sorof sama yang terjemahan gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama paham. Jadi yang penting kalau misalkan kenapa kok itu ada fi'il kasroh? Ya padahal itu bukan kasroh. Saat itu mahalnya tempatnya dalam keadaan jazam wa alamatul jazmi as-sukun. Alamat jazmnya itu dengan sukun, cuman supaya tidak bertemu antara dua huruf sukun, makanya dikasih harokat. Dan dikasih harokat bagi fi'il yang sedang jazam as-sakin idza hurika bil kasri. Ya nanti kalau nggak paham, insya Allah nanti kita bisa bertanya setelah ini atau nanti bisa sama-sama mengkaji kembali. Nah, di dalam ayat ini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah akan memberikan derajat, meningkatkan derajat bagi orang-orang yang berilmu di antara kalian. Makanya kata Syekh Imam Al-Bisri ya, beliau mengatakan laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Yang Imam Bisri ini beliau salah satu tabi'in, memang tidak sempat dengan bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi sempat bertemu dengan para sahabat, dan beliau salah satu tabi'in yang menguasai ilmu yang cukup sangat luar biasa dan dalam. Andai kata tidak ada ulama, maka manusia itu akan seperti kal bahaim. Bahaim itu seperti kambing, seperti hewan-hewan peliharaan, seperti sapi. Sapi kan tidak punya otak, betul ya Zah? Otaknya ada, cuma nggak berfungsi gitu ya. Ada otaknya ada tapi tidak berfungsi, akalnya tidak bisa dipergunakan. Kerjaannya ngapain? Tidur, makan, melampiaskan hawa nafsunya. Udah cuma itu aja. Andai kata kita tidak ada ulama yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap kita, maka kelakuan kita itu Waalaikumsalam, cantik, terima kasih hadirnya ya. Hewan-hewan yang ada pada saat ini. Dan zaman dahulu kan gontok-gontokan, perang-perangan itu menjadi hal yang luar biasa. Bahkan waktu saya di Matraman itu ya, antara gang Berlan ya. Bagaimana tahu gang Berlan bagaimana? Tahu. Gang Berlan. Kalau saya di gangnya Pak Hamjahas, apa namanya, Tegalan gitu ya, Tegalan waktu masih kontrak gitu ya di sana. Wih, bawa sulit, bawa samurai yang gede-gede. Ya Allah, saya bilang ini kayak zaman jahiliyah aja. Itu ngebunuh orang tuh kayak gampangin gitu ya. Jadi apa gimana gitu yang pikir-pikirannya gitu, ngebunuh orang gitu ya Allah. Tapi memang itu terjadi. Nah itu yang bahagia. Itu walaupun sudah punya ilmu ternyata tidak dipakai otaknya, tidak dipakai rasa dan tidak dipakai pikirannya, sehingga dengan gampangnya untuk membunuh orang lain. Alhamdulillah. Ya. Bahkan di dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Innal ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris dari para nabi-nabi sebelumnya. Yang diwariskan apakah harta benda, dirham, emas, perak, berlian? Oh bukan. Ya, ternyata para nabi tidak mewariskan itu kepada para ulama. Al-anbiya lam yurisu dinaran, tidak meninggalkan dinar, wala dirhaman, dan juga tidak meninggalkan dirham. Innama warasul ilma faman akhodahu bihadzin wafirin, bahwa yang ditinggalkan warisan oleh para nabi terhadap ulama yaitu adalah